Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma dia, lauman na botoni, totong di Johan Yesus, sairong mahotua, tadi korma Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru saat ini, Sabtu 17 Juni 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita, dan untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum memulai tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu 17 Juni 2023, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memikirkan perjalanan hidup kita. Saya mengambil tema atau topik dari renungan ini, yaitu waktu pulang segera tiba. Waktu pulang segera tiba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila kita membaca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8, kita berhadapan dengan suatu bagian yang menarik dari cerita tentang Rasul Paulus. Gambaran mengenai akhir hidupnya. Akhir hidup seorang rasul yang taat, yang setia dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Cerita tentang hidup, atau tepatnya akhir hidup ini, diungkapkan secara jujur, terus terang, dan penuh perasaan kepada seorang pemuda yang sangat dikasihinya. Pemuda yang sudah lama dia latih, dia bimbing, dan dia arahkan untuk nanti menjadi penerusnya dalam pekabaran Injil. Ia adalah anak rohani bagi Paulus dan namanya Timotius. Kepada Timotius yang Paulus yakini dapat meneruskan estafet pelayanannya nantinya, ia tuliskan pesan singkat, padat, dan penuh makna. Akhir hidupnya sudah dekat dan ia mengetahuinya. Ia telah mempersembahkan hidupnya bagi Allah, terutama sejak dari pertobatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa saja yang telah Paulus persembahkan kepada Allah? Uangnya, waktunya, kesehatan atau kekuatannya, keahliannya, bahkan ketajaman pikirannya, dan kesetiaan hatinya melayani. Memang masih ada hari-hari hidupnya yang tersisa, tetapi ini pun dengan penuh sukacita akan dia serahkan atau dia persembahkan kepada Tuhan Allah yang selama ini sungguh-sungguh memelihara dan memperhatikan hidupnya.
Ada 3 hal utama yang kita perlu perhatikan dari ayat renungan pagi ini. Pertama, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. I have done my best in the race. Nunga hupasilung paraloan nadengkani. Hidup digambarkan bagaikan suatu pertandingan dalam arena atau gelanggang. Dan apabila seorang atlet telah melakukan yang terbaik, terlepas dari hasilnya, kemudian entah menang ataupun kalah, maka di dalam hatinya akan ada kepuasan yang mendalam. Karena dia telah melakukan yang terbaik. Di sini Paulus telah mencapai akhir dan menyadari bahwa ia telah melakukan yang baik, bahkan menyajikan pelayanan terbaiknya. Satu kepuasan yang dalam bagi seseorang dan juga bagi kita ketika menyadari bahwa kita telah melakukan dengan sebaik mungkin semua pekerjaan yang kita lakukan atau yang kita emban. Yang kedua dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. I have run the full distance. Nunga hupaujung parlojongoki. Bagi banyak orang, memulai sesuatu itu bisa mudah atau gampang. Tetapi mengakhiri bisa sangat sulit, bahkan susah. Satu kebutuhan yang penting dalam hidup ini ternyata adalah mempertahankan stamina atau konsistensi. Namun inilah yang sering tidak dimiliki oleh banyak orang. Itu sebabnya kita sering mendengar, aku telah menyaksikan dalam hidupku ada banyak orang yang gagal di akhir. Gagal tahap akhir, gagal putaran akhir. Dengan kata lain, tidak sampai finish dengan baik. Namun di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir atau tujuan akhir memberi kepuasan yang mendalam. Ia telah menyelesaikan perjalanan, pelayanan, dan pekerjaannya. Yang ketiga dikatakan, aku telah memelihara iman. And I have kept the faith. Ramot hubain hapor xiaomi. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah, aku telah mematuhi semua aturan. Aku telah bertanding. Di sini mau dikatakan bahwa dirinya tidak pernah melanggar aturan dalam lomba kehidupan. Lomba kehidupan yang terhormat. Dan ini menjadi suatu kemuliaan baginya sebelum ia meninggalkan dunia ini, sebelum ia mati. Atau juga dapat berarti, aku telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Aku telah benar-benar menepati perjanjian. Di sini mau dikatakan, Paulus telah mengikat janji untuk melayani Kristus dan selalu setia pada janji itu, serta tak pernah membuat tuannya kecewa. Tetapi yang terakhir ini juga benar, yaitu aku telah memelihara imanku. Aku tak pernah kehilangan keyakinan dan pengharapanku di sepanjang perjalanan hidup dan pelayananku bagaimanapun yang aku alami dan rasakan. Dan dikaitkan dengan pengalaman Paulus dalam suka dan duka, dalam kebebasan maupun dalam pemenjaraan, dalam keadaan bahaya di darat maupun di laut. Dan kini pun pada saat kematiannya sudah dekat, ia tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Paulus tetap berpegang pada imannya, iman yang teguh, yang taat dan setia kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun biarlah tetap memiliki iman yang teguh hingga akhir hidup kita masing-masing. Amin. Selamat pagi,
Salam damai sejahtera. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap setia melayani Engkau dan setia dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dilanda duka cita. Biarlah Tuhan memberikan peneguhan, penghiburan, dan penguatan. Yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka. Bagi orang-orang yang dilanda keputusasaan, yang sangat lemah dan akan mengambil keputusan, biarlah Tuhan memberi kekuatan, juga pengharapan yang hidup dan semangat yang baru, agar mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaan dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, agar kami boleh mempersembahkan hidup, tugas pelayanan kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.